Subhanahu wa taala. Sebelumnya ini mohon maaf mungkin salah setting sehingga tidak tampak foto atau gambar yang nampak pakai background. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita dalam mengkaji. Bismillah, alhamdulillah, nahmadullah ala kulli ni'am, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wa ba'du ittaqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki materi dan sebelum kita membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai prolog bahwa kita masih berada di suasana di mana saudara-saudara kita di Sumatera sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir longsor yang menyebabkan ribuan jiwa dan korban harta benda yang tidak sedikit. Meski pemerintah tidak menetapkan sebagai bencana nasional dan masih bencana lokal, namun apapun alasannya, mereka adalah saudara-saudara kita yang perlu empati dari sikap kita. Lantas apa sesudah musibah itu datang, sikap kita, apa yang harus kita lakukan? Begitu juga di negeri ini banyak sekali ujian, cobaan, dan Allah datangkan dari berbagai masalah, baik itu banjir di tempat yang lain, juga di sana, di NTB, di NTT, ada juga yang belum lama ini kendaraan atau bus yang kecelakaan menewaskan belasan orang. Nah, terus apa yang bisa kita petik dan apa yang tersisa atau sesudah datangnya bencana itu? Mari kita kaji bersama setelah ayat-ayat Al-Quran ini kita bacakan bersama, dan untuk pembagian ayatnya kami kembalikan kepada Bapak Haji Agus Heri. Setelah dibaca nanti kita bahas. Gitu Pak Haji. Enggak Pak Haji? Kalau setiap satu ayat atau dua ayat kita bahas itu, jadi ini kita serahkan kepada satu persatu kan ya Pak ya. Siap. Baik, untuk surat Al-Baqarah ayat 155, 156, silakan Pak Arifin tadi yang sudah siap. Silakan Pak Arifin. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang Bapak baca senantiasa Allah Subhanahu wa taala bukakan rahmat bagi kita, bagi Bapak yang membaca dan bagi semua yang mendengarkan, karena di antara faidah yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran adalah dibukakannya pintu rahmat atau pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون walanabluwannakum, dan sungguh ada kata la, nabluwannakum, kami uji kalian, kami berikan cobaan kepada kalian, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi konteks ini adalah orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dengan orang yang beriman. Bisyai'im minal khawfi wal ju' bisyai', dengan sesuatu. Makna lain dari sesuatu adalah sedikit. Dengan sedikit saja. Minal khawfi wal ju'i, dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dari apa? Harta benda, kekurangan, anfus, jiwa, samarot, buah-buahan, atau hasil bumi. Wabashiris sabirin. Wabashir, dan beri kabar gembira. Di kata basyara, bushro, yaitu kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Siapa ciri-ciri orang yang bersabar pada ayat ini? Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan sungguh kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah kembali. Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang ringkasannya bahwa ayat ini menjelaskan dan menegaskan bahwa setiap ujian, setiap musibah, setiap bencana, baik di Sumatera ataupun di tempat yang lainnya, baik itu bencana ataupun musibah yang besar, yang korbannya mencapai ribuan, ratusan ribu, atau musibah yang sifatnya kecil, seperti ketika kita berjalan, kemudian kita terkena duri atau kesandung batu, gitu. Atau makan, kemudian keselak ya bahasa Jawa. Tersedak. Itu adalah musibah yang kecil. Adalah bagian dari takdir Allah. Jadi semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kapan terjadinya? Untuk apa? Untuk menguji iman seorang hamba. Jadi bagian dari ujian. Kalau kita di kelas dulu, kalau di sekolah gitu kan ada ujian naik tingkat. Nah, soal-soalnya itu sudah ditentukan. Soalnya nanti ini. Nanti bagaimana hasilnya? Apakah nilainya itu A atau B atau C? Nah, siapa yang akan sukses atau yang akan mendapatkan nilai yang bagus dari ujian yang telah Allah berikan soal-soalnya itu? As-sabirin, orang-orang yang bersabar. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan definisi sabar. Tapi ciri dari kesabaran itu. Cirinya sifatnya sikap. Siapa mereka? Yaitu ketika seseorang menerima musibah dengan ridho dan refleks mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi terucap dari lisannya itu refleks dari sikap, ucapan yang baik. As-sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu akan terlihat ketika terucap kalimat-kalimat yang baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hanya sekedar kalimat. Tapi kalau kita pahami maknanya, inna itu kan sungguhnya kami. Jadi kami semua meyakini bahwa kita ini milik Allah. Harta milik Allah. Urusan milik Allah. Dunia milik Allah. Semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan pasti ketika itu milik Allah ya akan kembali lagi. Lillahi ma ahad walahu ma a'ta.
Apapun yang Allah berikan, suatu saat akan ditarik lagi. Apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita pun harus rela, harus ridho, pemiliknya itu akan mengambil lagi. Nah, keyakinan yang terucap dalam lisan inilah ciri dari kesabaran dalam definisi surah Al-Baqarah ayat 155, 156. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang bisa kita petik dari ayat ini bahwa di dalam Al-Qur'an sering disebutkan tidak ada orang yang lepas dari ujian. Selama masih hidup, semuanya pasti akan diuji dan pernah merasakan ujian itu sendiri. Kira-kira ada Bapak Ibu yang tidak pernah diuji, gitu? Yang bebas dari ujian, yang selalu mulus, tidak ada. Saya kira semuanya pernah aja. Pernah. Pernah. Entah itu kecil, entah itu besar, dan karena itu bagian dari warna hidup, gitu. Bagian dari dinamika hidup, bagian dari hidup itu sendiri. Al-haya al-harokah, ada istilah. Hidup itu ya pergerakan, hidup itu ya dinamika. Ada lapar, ada kenyang, ada sehat, ada sakit, ada bahagia, ada sedih, ada variasi dalam kehidupan itu. Bukan persoalan variasinya, bukan sedih dan senang, bukan karena dia mampu menghadapi ujian itu dengan bagaimana, tetapi bagaimana keimanannya tetap ada di dalam hatinya. Jadi seperti emas, mau dia dibakar, mau dia dipukul, mau dia dicairkan, mau dia dibentuk gelang, bentuk cincin, bentuk apapun, pokoknya sudah macam-macam gitu. Mau dipatahin, mau diapakan, tetap kualitasnya adalah emas. Karatnya tetap. Jadi nilainya itu. Jadi bukan bentuknya, bukan apanya. Maka Allah SWT, Inna Allah la yangdur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yangdur ila qulubikum. Allah melihat hati yang konsisten dalam keimanannya. Sebaliknya, besi, dia dibentuk apapun, maka nanti nilainya akan berubah sesuai dengan bentuknya. Misalkan potongan besi yang eh, dipotong dan tidak kepake gitu, udah berkarat. Ya itu akan berbeda dengan besi yang berbentuk sesuatu yang kita butuhkan. Misalkan bentuk grendel pintu atau bentuknya apa, itu akan beda. Jadi kalau besi itu sesuai dengan bentuknya. Atau kayu. Ketika kayu itu dibentuk menjadi meja, menjadi kursi, menjadi hiasan, itu berbeda dengan kayu gelondongan yang dihanyutkan oleh banjir. Nilainya beda. Jadi tergantung bagaimana bentuk. Tapi kalau emas, mau dia bentuknya ke- apapun, mau dibentuknya batangan, bentuknya gelang, bentuknya itu tidak terpengaruh. Begitulah orang bersabar. Jadi kesabaran itu adalah kualitas karat seseorang. Entah bagaimana bentuknya, entah bagaimana kehidupannya. Tapi kalau dia punya kesabaran, maka inilah nilai yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Lanjut. Surat Al-Hadid ayat 22. Bangga Pak Tuarso, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim minal qabl إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير
Tidak ada bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh hal itu mudah bagi Allah. Shadaqallahul azim. Lanjut Tasib. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Barakallah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba. Ma di sini artinya tidak atau ma nafi. Nafyun lil jins dalam kaidah bahasa Arab. Jadi yang meniadakan, menidakkan. Ma asaba, tidak ada bencana. Tidak ada musibah. Min musibah. Dari satu musibah. Min ini menunjukkan kata bagian. Berarti tidak ada satupun musibah. Berarti seluruh musibah maknanya. Mafhum mukhalafah. Tidak ada satupun musibah. Baik musibah itu besar, musibah itu kecil. Fil ardi. Di muka bumi ini. Di dunia ini. Berarti musibah itu adanya hanya di dunia. Nanti di akhirat sudah itu hasil. Di surga insya Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga Allah SWT. Tidak akan ada lapar, tidak akan ada bencana, tidak akan ada rasa sedih, tidak ada rasa sakit, tidak merasa terlalu penat, tidak ada kejenuhan. Jadi itulah dunia. Kalau dunia sebaliknya. Karena dunia ini tempatnya pergerakan, tempatnya dinamika. Wala fi anfusikum, bahkan dalam diri manusia. Bukan hanya di luar. Kalau fil ardi ini sifatnya musibah yang di luar. Misalkan gempa, banjir, kemudian longsor, kemudian kecelakaan, kemudian berbagai macam musibah bencana yang datang. Wala fi anfusikum, ini dalam diri manusia. Berarti ada juga musibah yang ada pada diri manusia. Rasa sedih, kemudian hati yang merasa kecewa, hati yang sakit, atau bahkan, maaf, seseorang yang suka lupa, itu musibah juga. Tadi sudah lapar atau belum? Tadi naruh HP di mana, padahal HP dikantongin. Tadi dompet di mana, dan sebagainya. Itu bagian musibah, tapi kecil gitu. Kan musibah kan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, membuat seseorang itu yang tidak nyaman, itu musibah. Dari yang terkecil di dalam diri kita, wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali ini Allah tegaskan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, telah tertulis jelas dalam Lauhul Mahfuz. Jadi sudah ada datanya. Min qabli an nabra'aha, sebelum musibah itu direalisasikan, diwujudkan. Jadi ada buku panduannya, ada buku hijaunya gitu. Sudah ada katalognya. Tinggal ini direalisasikan atau tidak. Beberapa para ulama memahami petikan ayat ini bahwa musibah itu bisa terjadi, bisa juga tidak jadi terjadi. Dengan kalimat min qabli an nabra'aha, sebelum direalisasikan. Misalkan akan datang satu musibah, kemudian Allah menghendaki yang lain tidak jadi, tapi ada tercatat. Tapi semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena hak prerogatif Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah sangat mudah. Mudah mewujudkannya, mudah menahannya, mudah mengalihkannya. Jadi musibah itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab ataupun dalam catatan
manusia, yaitu Lauhul Mahfuz. Hanya saja bagi Allah sangat mudah musibah itu untuk dialihkan, musibah itu tidak direalisasikan, ataupun musibah itu kemudian dihilangkan, itu bagi Allah sangat mudah. Maka kalimatnya inna dzalika 'alallahi yasir, itu bagi Allah sangat-sangat mudah. Maka apa yang kita ambil hikmah dari ayat ini? Yang pertama, kita harus yakin betul bahwa setiap apapun itu memang sudah bagian dari perjalanan hidup kita. Bahkan masalah kehidupan rumah tangga, kehidupan individu, itu semua sudah bagian dari skenario Allah dalam perjalanan hidup. Namun, itu semua bisa juga berubah, tergantung kehendak Allah dan tergantung pertimbangan Allah tentunya untuk kita. Jadi yang dibutuhkan kita yang kedua adalah husnudzon. Setelah kita yakin semua adalah bagian dari skenario Allah, yang kedua adalah kita harus husnudzon, yakin saja apapun kehendak Allah itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yuridu 'abdahu su'a, menghendaki hambanya itu buruk, tidak. La yuridullahu 'abdahu su'a. Allah tidak menghendaki hamba-hambanya itu rusak ataupun keburukan. Sampai orang yang banyak dosanya, itu tetap Allah menghendaki orang itu menjadi baik. Ya ibadiyalladzina asrafu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, dalam ayat yang lain. Wahai hambaku yang dia tenggelam dalam dosa yang begitu banyak, maka janganlah putus asa, karena rahmat Allah itu sangat luas. Yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan. Jadi sampai pun seorang hamba, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, ini mendapatkan keistimewaan. Selama sebelum sakaratul maut tiba, sebesar apapun dosa, dia pasti akan diampuni Allah, diharapkan dia untuk bisa bertobat. Beda dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu kan salah satu cara pertobatan mereka harus binasa. Bahkan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum. Bahkan ada yang diperintahkan untuk bunuh diri pada masa Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Nuh, yang enggak nurut Nabi Nuh tenggelam. Pada masa Nabi Lut, perbuatan LGBT binasakan, dan seterusnya. Bahkan pada masa Nabi Soleh, menyembelih unta saja itu bisa ditimpa bencana selama sepekan hingga mereka semuanya binasa. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak karunia. Sebesar apapun dosa yang telah dilakukan, jika dia datang kepada Allah meminta ampun, bertobat sebelum sakaratul maut tiba, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan yukafir anhu sayyiati. Dosa-dosanya semua diampuni, dihapuskan. Itu indahnya umat Nabi Muhammad SAW. Wah, kalau gitu udah bermaksiat aja. Masalahnya kita nggak tahu kapan itu kematian tiba gitu. Dan kita nggak tahu apakah dalam situasi dekat dengan kematian itu jiwa kita itu cenderung untuk bertobat. Jiwa kita itu mau untuk kembali kepada Allah itu. Padahal Allah sudah buka tangan lebar-lebar begitu. Nah, ini bagian dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun bagi Allah itu mudah untuk menahannya, mudah untuk merealisasikannya. Kalimatnya sangat jelas, inna dzalika 'alallahi yasir. Maka yang perlu kita tanamkan kita adalah yakin bahwa setiap musibah itu datang dari Allah. Yang kedua, husnudzon, ana inda dzani 'abdi bi, bahwa apa yang telah ditetapkan dalam perjalanan hidup kita itu kehendak Allah yang baik. Tinggal kita menerima atau tidak, atau ridho. Setelah husnudzon, ridho. Ridho terhadap ketentuan Allah. Maka dirangkum dalam keimanan ada al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir. Ada takdir baik, kita bahagia, itu takdir baik. Atau kita merasa sedih terus, ini itu takdir buruk.
Nah, mensikapinya adalah dengan iman bahwa itu bagian dari perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan surat berikutnya. At-Taghabun ayat 11, suratnya mirip. Ini mohon Ahsan bisa masuk. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fiik. Kang Ahsan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keleluasaan ilmu yang bermanfaat. Surah At-Taghabun ayat 11 hampir mirip dengan ayat di atas. Ayat sebelumnya bahwa musibah itu datang karena memang sudah ada catatan di dalam Lauhul Mahfuz. Dan itu bagi Allah mudah untuk merealisasikan ataupun tidak. Maka kita dituntut untuk yakin, kemudian husnudon, dan beriman. Lantas pada surah At-Taghabun ayat 11, ini ma asaba min musibatin illa biidznillah. Satu musibah itu, bencana, ujian, itu akan dikeluarkan, akan ditimpakan kepada hamba-hambanya, itu pasti karena izin Allah. Jadi penggalan ayat ini bisa dipahami musibah sudah ada dalam catatan, hanya ini mau direalisasikan itu pasti kehendak Allah, izin Allah. Nanti oleh malaikat disebarkan, oleh malaikat direalisasikan. Tapi biiznillah, karena izin Allah. Tanpa izin Allah, maka musibah bencana tidak akan terjadi. Contoh, seseorang yang berjalan menyeberang. Kemudian ada mobil yang kencang gitu. Kemudian dengan izin Allah, ternyata orang yang nyebrang ini selamat gitu. Justru mobilnya ini tiba-tiba dia setirnya itu seperti terpelanting. Nah, yang celaka malah yang nyetir. Itu ada beberapa kasus begitu. Yang jalan malah aman. Nah, itu kan karena izin Allah. Sebaliknya ada orang yang jalan kaki. Tiba-tiba terjatuh, mungkin kesandung. Setelah itu dia sakit. Dan Allah tentukan takdirnya. Nah, ini semua adalah biidznillah, terjadi karena izin Allah. Bukan karena, aduh coba kalau tadi tidak berjalan sana. Coba tadi seperti ini, coba seperti ini. Jadi berandai-andai. Tapi semua itu karena memang izin Allah. Betul, kadang manusia melakukan kesalahan. Ya, ketika melakukan kesalahan memang manusia perlu introspeksi dan refleksi dan introspeksi. Lalu memperbaiki. Namun, tetap keyakinan bahwa apapun terjadi karena izin Allah itu harus melekat dalam hati. Karena kita tidak tahu kehendak Allah. Nah, makanya di ayat berikutnya, dalam lanjutan ayat, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang yakin, percaya bahwa musibah itu karena izin Allah. Bahwa batu yang membuat sandungan kakinya itu adalah izin Allah. Kenapa kok ada di situ? Kemudian tadi menyeberang, kemudian dia tidak mengenai, itu adalah karena izin Allah. Yahdi qalbah. Maka Allah akan berikan hatinya itu terbimbing. Akan membawa hati kepada ketenangan. Yahdi qalbah mananya terbimbing untuk lebih tenang, lebih mantap, lebih kokoh. Maka hatinya akan lebih tenang, lebih kokoh. Wallahu bikulli syai'in alim.
dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini tips dan cara bagaimana mensikapi musibah sehingga kita tetap punya ketenangan hati gitu. Contoh tadi kesandung. Sandungnya bukan batu misalkan, mainan anak-anak. Nah, kemudian karena dia yakin bahwa yang letakkan mainan di sini anak. Kemudian anak-anak tadi itu kok main di sini ya karena memang kehendak Allah. Sehingga kita yakin bahwa ini adalah memang bagian dari perjalanan. Meski itu kecil, tapi itu membuat kita tenang gitu. Oh iya. Berbeda ketika kita mensikapinya bahwa musibah itu, mainan tadi di depan yang membuat kita nyandungin tadi, itu bukan kehendak Allah. Maka yang dicari adalah kambing hitam. Dia akan mencari siapa ini, kenapa taruh sini. Ini hatinya tidak tenang gitu. Meski sebetulnya itu juga kesalahan dari anak gitu. Tapi hati tidak akan tenang. Tapi kalau wa may yu'min billah, percaya bahwa itu bagian dari ketetapan Allah, hati lebih tenang. Ya sudahlah, ini kan ketetapan Allah. Kemudian kita jalani apa yang dijalaninya. Ya, kita memperbaiki sikap supaya sebelum jalan berdoa, kemudian berjalan melihat jalan, melihat kanan kiri, kemudian kita menghindari, itu bagian dari itu. Tapi kalau sudah terjadi, ya kita terima bahwa itu bagian takdir. Itu lebih menenteramkan, lebih menenangkan hati. Karena bagi Allah tahu gitu. Allah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat baik buat seseorang untuk memperbaiki sikapnya, ataupun seseorang itu ketika diuji dengan satu musibah kecil ataupun besar, dia akan semakin menjauh dari Allah. Allah Maha tahu. Namun semua itu adalah bagian dari proses menuju kebaikan. Jadi kesabaran inilah yang akan membuat seseorang untuk menjadi lebih baik di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan dengan surat Al-Asyura ayat 30. Silakan Ibu Aat. Ibu Aat ada? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Shadaqallahul adzim. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang buat baca membukakan pintu rahmat bagi kita, bagi yang baca ataupun yang mendengarkan, dan Allah Subhanahu wa taala ridho. Amin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Ayat ini hampir sama dengan dua ayat di atas. Baik surah At-Taghabun ayat 11 ataupun surah Al-Hadid ayat 22. Mirip. Ma'asaba min musibah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa. Fabima kasabat aidikum. Hanya bedanya pada ayat ini ma-nya bukan manafi. Tapi ma-nya maknanya sesuatu. Kalau dua ayat tadi At-Taghabun itu artinya dan Al-Hadid itu artinya tidak ada musibah, tidak ada musibah. Maka pada ayat surah Asy-Syura ayat 30 ini artinya apa atau sesuatu yang artinya sedikit, kecil, sekecil apapun. Ma asaba min musibah.
Dan musibah apapun, sekecil apapun yang menimpa seseorang, menimpa kalian sih orang beriman, min musibah. Fabima kasabat aidikum. Itu adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak hal kesalahan dari manusia. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang mengincar kehidupan dunia dan senang dengan kesenangan duniawi, amalnya akan sia-sia di akhirat. Allah tidak memberi balasan yang baik bagi orang yang menyalahi ketentuannya dan hidup untuk dunia semata. Ini sebetulnya tafsir dari ayat-ayat sebelumnya. Lebih spesifiknya, ayat ini adalah bagian dari ragam musibah. Ada 2 musibah setidaknya. Surah Asy-Syura ayat 30, kalau kita perhatikan, ini musibah ragam kedua. Ragam yang pertama adalah di dalam surah Al-Hadid ayat 22. Jadi Al-Hadid ayat 22 itu bencana ataupun musibah itu karena kehendak Allah. Karena memang sesuatu yang sudah ditetapkan di luar kuasa manusia. Sementara surah yang 30 ayat 30 ini adalah musibah itu karena perbuatan manusia. Sebagai contoh musibah yang di luar kuasa manusia, datang banjir, gempa, kemudian tsunami, itu semua tidak bisa dihindari oleh manusia karena memang itu bagian dari musibah yang telah ditetapkan oleh Allah di luar kuasa manusia. Kemudian dalam surah ini itu beda. Ini musibah yang disebabkan oleh manusia. Contoh, membuat rumah di pinggir jurang, sementara gunungnya di atas gunung aktif gitu. Secara logika, kalau gunung itu meletus, pasti rumah yang di pinggir jalan itu akan hancur gitu. Itu secara logika. Tapi karena yang buat gunung itu dia yakin enggak lah, enggak. Dia hanya mengandalkan keyakinan, tidak gitu. Maka ini bagian dari fabima kasabat aidikum. Ini adalah bagian dari perbuatan manusia gitu. Musibah yang disebabkan oleh ulah manusia. Contoh yang lain, penggundulan hutan, mengganti tanaman-tanaman hutan yang bisa menyerap air dan membuat kokoh tanah dengan pohon-pohon yang sangat rawan seperti sawit dan sebagainya. Itu fabima kasabat aidikum. Dia tidak bisa menahan tanah, tidak bisa menahan kekokohan tanah. Sehingga ketika terjadi bencana yang di luar kuasa manusia, maka dia tidak bisa menghindarinya. Nah, dengan 2 musibah ini, maka sikapnya berbeda. Jika musibah itu datangnya dari Allah di luar kuasa manusia, di luar kendali manusia, maka manusia itu perlu bersabar. Kemudian introspeksi atas kesalahannya kepada Allah. Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Kemudian beramal soleh. Jadi bersabar atas musibah, meyakini bahwa itu datang dari Allah. Yang kedua adalah introspeksi atas dosa, kesalahan kepada Allah. Entah itu kemaksiatan, entah meninggalkan kewajiban. Kemudian yang ketiga memperbanyak taubat. Selain memperbanyak taubat, beramal soleh sebagai kifarat. Dia rajin beribadah, rajin beramal soleh. Itu bagian dari sikap terhadap musibah yang di luar kuasa manusia. Sementara kepada orang yang menjadi korban dari musibah karena ulah perbuatan sendiri, yang pertama adalah memperbaiki sikap. Tidak lagi melakukan perbuatan yang sama, perlakuan yang sama, supaya tidak terjadi bencana yang sama. Yang kedua, melakukan perbaikan. Yaitu ketika fasilitas itu rentan dan rawan, hancur karena ketika musibah datang,
maka dia buat tempat yang lebih aman. Mungkin betonnya, besinya 12, atau mungkin betonnya lebih kokoh dengan batu-batu, atau mungkin dia mencari tempat yang lebih aman. Nah, itu bagian dari memilih takdir gitu. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tidak jadi ke Palestina, karena di Palestina ada musibah taun. Mungkin kalau identik saat ini kemarin itu COVID gitu. Nah, beliau kemudian pulang ke Madinah dan di jalan bertemu para sahabat yang lain. Ya Umar, kenapa engkau menghindari takdir Allah? Maksudnya, kenapa engkau takut dengan kematian, dengan takdir Allah? Dan tidak jadi engkau meninjau Palestina, engkau tidak jadi mengunjungi saudara-saudara Muslim yang ada di Palestina. Apa kata jawaban Umar? Aku memilih satu takdir dengan takdir yang lain. Ucapan Umar begitu ini. Bahwa kejadian yang ada di Palestina adalah takdir Allah. Kemudian di Madinah juga takdir Allah. Kalau di Palestina itu rentan dengan terkena musibah, ataupun dia mungkin juga akan terkena taun. Tapi kalau di Madinah jauh dari penyakit taun. Nah, ini masuk dalam kategori masuk bab musibah wabima kasabat aidikum. Kalau sekiranya Umar itu tetap ke Madinah, maka dia menjemput musibah. Tapi beliau menghindar, beliau ke Madinah, berarti menghindar musibah. Nah, ini musibah yang disebabkan oleh sikap manusia. Jadi para ulama membaginya ada dua, ada musibah di luar kemampuan manusia sehingga manusia tidak bisa menghindari, ada musibah yang diprediksi, sudah bisa diprediksi sehingga dia bisa menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Surat Az-Zumar ayat 10. Ibu Eti Retno, monggo silakan. Ibu Eti monitor. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang Ibu Eti baca membukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah karuniakan rahmat kepada kita semuanya. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Katakan wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang yang beriman. Jadi ada wasiat, ada pesan yang disampaikan Allah kepada Rasul Muhammad SAW, tentu melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Maka peran Rasul ini kan penyampai, penyambung atau utusan. Rasul bukan penentu, dia kurir. Dia menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Ini penting, ini keyakinan kita kepada seorang Rasul itu sebatas bahwa Rasul itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk memikul amanah pesan disampaikan kepada manusia. Dipilihlah salah satu manusia yang telah dipersiapkan baik hati ataupun sikapnya. Nah, seorang mukmin tidak meyakini
bahwa seorang Rasul yang memiliki apapun pengetahuan tentang akhirat kemudian naik menjadi level Tuhan, tidak. Ini bedanya. Jadi pertengahan. Mukmin itu pertengahan, wasatiyah. Berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu dia tidak percaya seorang Rasul itu. Makanya banyak yang dibunuh. Mereka percayanya Rasul itu ya harusnya dari makhluk lain, dari malaikat. Maka mereka selalu menantang kalau mengaku Rasul itu harus malaikat. Makanya juga bukan makanan manusia dan sebagainya. Makanya orang Yahudi itu paling demen bunuhi, menyakiti para Rasul gitu. Karena nggak yakin gitu. Harus dibuktikan, harus punya kesaktian. Maka pertama kali yang memunculkan sihir itu kan orang Yahudi. Yang memunculkan sihir itu pada masa Nabi Sulaiman wafat. Kemudian mereka mencoba mencari buku-buku sihir katanya di bawah istana Nabi Sulaiman. Dan sebaliknya orang-orang Nasrani itu terlalu terbuai dengan perasaan. Maka tersesat. Kalau tadi orang Yahudi dia lebih menuhankan akal pikir, logika gitu. Nah, kalau orang Nasrani lebih kepada perasaan. Jadi akhirnya tersesat. Sampai-sampai ketika ada orang yang memiliki kekuatan yang bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan orang lain. Itu Al-Abros namanya, penyakit kusta. Bisa disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Atas izin Allah, fabinilah tentunya. Kemudian beliau juga menghidupkan manusia. Itu atas izin Allah. Tapi itu mukjizat, tidak bisa diulang lagi. Suatu ketika dia sudah menghidupin manusia lagi, nggak bisa. Karena dia bukan Tuhan, dia manusia yang diberikan mukjizat. Menyembuhkan penyakit kusta yang nggak bisa sembuh oleh medis manapun, kemudian ketika kesempatan yang berbeda nggak akan bisa. Makanya disebut mukjizat. Maka kita yakin bahwa Islam inilah pertengahan, sehingga kita yakin Rasul apapun levelnya tetap manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala titipkan pesan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beriman, ittaqu rabbakum. Taati Allah. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ini taati Allah ini menunjukkan bahwa tugas manusia itu hanya dua. Menjalankan perintah, kemudian menghindari larangan. Udah itu. Perintah dijalanin semampunya tentunya. Kemudian hal-hal yang dilarang berhenti. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Disebut ahsanu, orang yang berbuat baik adalah mereka yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Al-ahsanu, ahsanu atau muhsin itu nama lain dari orang bertakwa. Nama lain dari takwa adalah ihsan. Bahkan disebutkan di sini levelnya lebih karena apa itu ihsan? Merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mendapatkan kebaikan berlipat. Di dunia mendapatkan, apalagi di akhirat. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu sangat luas. Maka orang-orang yang bersabar dia akan mendapatkan pahala yang tidak pernah ada batasannya. Disinilah kesabaran itu menentukan pahala yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Dengan surat Al-Insyirah ayat 1-8. Silakan Pak Joko Suroso, monggo. Saat dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu al-azim.
Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Sadaqallahul adzim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Bapak baca membukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dilimpahkan rahmat, keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Maaf, ini huruf kafnya hilang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan hati Rasul, jadi berlapang dada. Beliau tidak mudah baper ketika dikejar-kejar kaum kafir Quraisy. Dakwahnya ditolak, bahkan beliau dikatakan orang yang tidak sehat akalnya, bahkan ada yang mengatakan gila dan sebagainya. Itu semua adalah ungkapan mereka-mereka yang sudah tidak habis pikir bagaimana kesabaran seorang nabi ketika diejek, ketika berdakwah dengan sikap yang santun, dengan sikap yang mulia, tapi beliau tetap istiqomah. Nah, kenapa? Karena Allah berikan kepadanya hati yang luas, tidak mudah baper, tidak selalu merasa dirinya paling menderita, tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dibenci, tidak. Rasul selalu berlapang dada. Ini semua adalah karunia Allah. Alam nashrah laka sadrak. Kita tahu dalam sejarah ketika Rasul masih anak-anak bersama Halimah As-Sa'diyah, kemudian beliau bermain dengan teman-temannya sebaya, lalu datanglah sosok yang berpakaian putih-putih. Lalu beliau dibersihkan hatinya. Dalam riwayat disebutkan beliau dibelah dadanya dan dibersihkan penyakit dalam hatinya. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Meski terkesan tidak logis, tapi kita kan harus yakin bahwa apa yang disampaikan Rasul adalah benar. Nah, itu di antara proses bagaimana Rasul kemudian memiliki jiwa yang besar, memiliki hati yang luas, tidak dimiliki oleh manusia biasa. Jangankan manusia biasa, seorang nabi saja tidak seperti Rasulullah. Nabi Yunus ketika beliau berdakwah, kemudian kaumnya itu tidak mau dengarin, kaumnya itu mengejek, mencaci, mendiskriminasi. Akhirnya apa? Seakan-akan Nabi Yunus tuh begini, susah diatur, udahlah tinggalin aja gitu, sambil kehel gitu. Udah selamat, celaka. Apa untungnya saya? In ajriya ila Allah. Langsung beliau pergi. Nah, sikap ini ternyata bagi kita mungkin tidak masalah, tapi bagi seorang Rasul itu kesalahan. Langsung Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada Nabi Yunus, beliau langsung ditelan oleh ikan besar, ikan hiu. Lalu kemudian beliau bertobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba telah berbuat zalim, hamba telah salah bersikap. Lalu kemudian ikan itu melepehkan, bahasa Indonesia melepehkan,
memuntahkan ya, memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Kemudian beliau introspeksi atas sikapnya. Sekelas Nabi Yunus. Tapi Nabi Muhammad tidak. Meskipun beliau dibenci pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga kolega-koleganya. Tapi Rasul tetap tidak dendam. Rasul tetap merangkul mereka dan tidak meninggalkan mereka. Rasul meninggalkan hijrah itu pun karena perintah Allah. Bukan karena Rasul ingin pergi meninggalkan, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hatinya legowo, hatinya luas. Nah, maka kita diajari oleh Nabi SAW supaya punya jiwa yang luas, hati yang legowo, bagaimana berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau akan berhadapan dengan bapak angkatnya. Kan Fir'aun itu kan bapak angkatnya. Itu kan terjadi gejolak besar dalam hati Musa. Dia harus berhadapan dengan bapaknya. Masalah besar. Dia harus menjelaskan argumen. Dia harus berhadapan dengan raja besar, tapi bapaknya juga. Tapi berbeda haluan. Ya, tentu akan mempengaruhi sikapnya, mempengaruhi kepercayaan dirinya. Ini gimana, durhaka atau tidak, ini gimana, dan sebagainya. Maka beliau minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi shrahli sadri. Lu lapangkan dadaku ya Allah. Tidak mudah baper, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa. Wa yassir li amri. Dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Lisanku juga terurai, mengalir lancar. Itu doa Nabi Musa. Nah, ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita supaya hati kita sering legowo, itu sering doa ini. Kapan dimintakan? Kapan saja ketika hati kita sedang dirundung kesedihan, kita berdoa Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh sempurna, ataupun kalau memang kesulitan boleh sebagian Rabbi shrahli sadri, bisa Rabbi shrahli sadri gitu. Atau pada waktu-waktu tertentu di malam hari, di waktu-waktu mustajab sebelum subuh, ataupun di waktu sholat malam. Nah, doa itu sangat istimewa sehingga hati kita akan legowo dan akan tidak mudah gelisah. Wa wada'na anka wizrak. Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan beban dari dirinya. Ya tadi, beban yang dimaksud adalah seperti tadi, baper, kemudian kecewa, kemudian rasa sedih berlebihan. Itu kan sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Dan itu dihilangkan oleh Allah sehingga jadilah seorang nabi yang sangat istimewa. Sabarnya luar biasa gitu karena Allah sudah wabokna anka wizrak, telah dihilangkan gitu. Jadi wajar kalau kita manusia masih emosi, masih labil karena memang belum dihilangkan oleh Allah, kita disuruh ngilangin sendiri kan. Kalau Rasulullah kan dihilangkan, kalau kita harus ngilangin sendiri dengan ikhtiar tentu. Alladzi anqadha dhahrak, karena itu semua yang membuat beban. Ya, pikiran-pikiran itulah yang membuat. Nah, ini bisa juga dimaknai bahwa beban hidup itu tergantung pikiran kita. Kita akan merasa berat jika memang pikiran itu berat. Kita akan merasa ringan jika pikiran kita ringan. Contoh, ketika kita akan memindahkan meja. Kalau kita sudah berpikir, wah meja segede gitu, harus pindahin ke depan. Belum lagi nanti gimana nih, aduh berat. Nah itu pasti kita akan berat dan berhenti. Tapi kalau berpikir ringan, meja segitu, bisalah. Pikiran kita akan terbuka. Ayo sudah minta bantuan, ayo bareng-bareng yuk. Pindahin bareng-bareng, akhirnya jadi ringan. Jadi akal ini akan mencari jalannya. Ketika sudah berpikir bahwa itu ringan, maka akal ini akan mencari jalannya. Dia akan tahu diri, saya sendiri nggak mungkin bisa. Ini harus diangkat 4 orang. Nah, dia akan mengajak teman-temannya, kemudian mengangkatnya bersama. Menjadilah ringan. Jadi akal inilah yang menentukan hidup ini berat ataupun ringan. Wa rafa'na laka dzikrak. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga
meninggikan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi nabi yang memiliki mandat, diberi mandat oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat nanti. Nah, ada kalimat yang sangat inspiratif, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi tidak ada kesulitan sesudahnya itu kesulitan. Selalu kesulitan ada kemudahan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada musibah, pasti nanti akan ada anugerah Allah yang disediakan. Misalkan orang terkena musibah, hancur rumahnya, maka Allah datangkan bantuan untuk melalui saudara-saudaranya, melalui penggalangan dana, melalui banyak pertolongan, sehingga kemudian rumahnya dibangun kembali dalam kondisi lebih baik, dalam kondisi yang lebih nyaman. Itu bagian dari inna ma'al usri yusra. Faida farokta fangsab. Maka ketika sudah usai melakukan itu semua, ya, maka melakukan perbuatan yang lainnya atau urusan yang lain. Satu urusan selesai, lanjut kepada urusan yang lainnya. Artinya tidak mager, tidak berhenti pada satu urusan. Wa ila rabbika farghab, tentu semua harus kembalikan kepada Allah, tawakal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Insyirah ini adalah surah yang sangat inspiratif dalam bersikap ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi bencana, musibah, pasti sesudahnya akan ada kebaikan, akan ada kemudahan, akan ada sesuatu yang lebih baik. Nah, ini adalah bagian dari janji Allah. Dan manusia juga tidak boleh hanya terbelenggu dalam satu masalah, merintih, merenungkan, dan hanya tergelincir dalam satu urusan sehingga dia tidak mau lagi melakukan hal-hal lain. Itu namanya putus asa. Makanya wa ila rabbika farghab. Semua diserahkan kepada Allah dan memohon kebaikan dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan dengan berikutnya, yaitu surat Al-Ankabut ayat 69. Mohon kesediaan Pak Arif Irfansyah dari Sidoarjo, monggo Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul adzim. Barakallah. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan yang Bapak Arif dari mana? Sidoarjo. Ustaz. Sidoarjo Jawa Timur. Ya, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Senantiasa mendapatkan rahmat Allah SWT. Alhamdulillah dengan teknologi Zoom ini kita bisa ketemu dari berbagai kota di Indonesia. Ya, Ustaz. Mudah-mudahan nanti Allah pertemukan entah di dunia ataupun di akhirat kita. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu. Jahadu ini berjihad, artinya orang ada dua makna. Jahadu berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, benar-benar mengangkat senjata melawan musuh-musuh yang memerangi kaum muslimin. Makna yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah dengan berbagai urusan. Baik dengan jalan ibadah, mahdhah,
menjaga sholat 5 waktunya dengan sungguh-sungguh, sholat khusyuknya, kemudian menjaga sholat sunnahnya, kemudian menjaga infak, sedekah, zakatnya, kemudian menjaga kebaikan-kebaikan yang lain, itu bagian dari jahadu, orang yang bersungguh-sungguh, kalau makna letterly. Jadi dari dua ini maknanya bahwa baik orang yang berjihad mengangkat senjata ataupun orang yang tidak mengangkat senjata, tapi dia bersungguh-sungguh ingin mendekat kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah janjikan akan kami berikan jalan kami. Apa jalan Allah itu? Ya jalan Allah itu sesuatu yang sangat mulia gitu. Jalan kemudahan, jalan kebaikan, jalan rezeki. Karena kemudahan itu bukan hanya identik dengan rezeki, tapi kesulitan yang menjadi mudah, sesuatu yang sulit dicapai menjadi sesuatu yang mudah. Ketika ditimpa musibah, dia bisa keluar dari musibah itu, atau mungkin dia selamat. Itu adalah di antara jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia diselamatkan. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala ma'al muhsinin, selalu bersama orang yang berbuat baik. Artinya orang-orang yang melakukan kebaikan karena memang rekomendasi dari Allah, meninggalkan larangan karena memang itu larangan dari Allah, itu pasti Allah akan berikan perlindungan dan balasannya. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti Allah ada di belakang kita gitu. Pasti Allah akan melindungi kita. Pasti Allah akan memberikan jaminan gitu. Nah, jelas wa innallaha la ma'al muhsinin. La-nya la pendek, la artinya sungguh. La artinya pasti, taukid. Ini ada dua, inna dan la. Dalam ilmu balaghah disebut khobar muakkad, yang berarti pasti, sungguh. Pasti sungguh Allah melindungi orang-orang yang berbuat baik karena Allah. Jadi apapun perbuatan baik itu kecil, contoh menyingkirkan duri ataupun paku di jalan, karena memang ini bagian dari mencari ridha Allah, sampai pun berperang di jalan Allah, karena mencari ridha Allah, itu Allah pasti akan berikan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke surat Hud ayat 9. Krisnandi ada? Pak Kris? Kalau belum siap, mohon Pak Haryanto, Semarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. Dan jika kami berikan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian kami cabut rahmat itu darinya, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak tahu berterima kasih. Alhamdulillah. Barakallah Pak Haryanto. Mudah-mudahan yang Bapak baca mendatangkan rahmat Allah, dan kita yang mendengarkannya karuniakan rahmat kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walain adaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Walain adaqnal insan, dan jika kami berikan kepada manusia suatu rahmat, kenikmatan, keleluasaan, harta yang banyak, kebahagiaan, jabatan, karir yang bagus, dan berbagai macam kenikmatan duniawi yang diberikan kepada manusia, kemudian
ada masanya Allah cabut. Tsumma naza'naha minhu. Kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat dasar manusia pasti dia akan putus asa. La ya'usun kafur. Kafur di sini artinya ya, tidak tahu terima kasih. Pasti akan putus asa. Tadinya dia berusaha, kemudian kaya raya. Lalu Allah uji kekayaan itu habis, entah karena masalah, entah karena apa, maka sifat dasar manusia pasti dia bersedih. Seorang naik jabatan tinggi, kemudian pada akhirnya dia dijerat, masuk penjara, jabatannya lepas, kebebasan hidupnya terbatas, dia tidak bisa menikmati kehidupan leluasa lagi. Pasti dia akan sangat bersedih, ya'usun kafur. Maka ayat ini dengan ayat di atas yang sebelumnya, wa innallaha ma'al muhsinin. Allah selalu bersama orang-orang muhsin, yaitu mereka yang bersabar. Adapun bagi orang-orang yang bersabar menjalani itu semua, maka niscaya mereka tidak tenggelam dalam kesedihan. Tidak tenggelam dalam kondisi yang benar-benar mengujinya. Ini sifat dasar manusia. Tapi dengan kesabaran, maka seseorang tidak akan jatuh sedemikian rupa. Dia bertobat. Ya, tadi ada musibah, ya, dikarenakan perbuatannya ada musibah yang datang dari Allah. Gitu. Kalau musibah itu datangnya dari perilakuannya, ya dia harus tobat, dia harus perbaiki perilakunya, maka dia akan bangkit lagi suatu saat. Atau kalaupun musibah itu datang dari Allah, tiba-tiba datang bencana besar, banjir bandang, sehingga rumahnya hanyut, mobilnya hilang, kemudian ternaknya habis, tanahnya entah bagaimana, tertimbun-timbun gelondongan kayu dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu di luar kuasa manusia. Dia serahkan kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dia serahkan. Maka pasti orang yang bersabar dan menyerahkan semua kepada Allah, Allah pun akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan penyakit yang begitu sulit disembuhkan dan menjijikkan. Sampai keluarganya menjauhi dirinya. Sampai tidak bisa mengurus ternak. Akhirnya mati semua ternaknya. Hartanya habis dicuri orang. Kemudian kekayaannya habis semuanya. Kemudian istrinya pun minta cerai. Dia hanya seorang diri. Tapi dia yakin. Fasobrun jamil. Kesabaran yang indah. Bahwa itu semua di luar kuasa manusia. Kalaupun bisa memilih, ya tidak akan memilih itu. Tapi ini kan ketentuan Allah di luar kuasa manusia. Dengan kesabaran itu, maka Allah ganti semua, kembali semuanya. Ternaknya kembali sehat, bugar. Anaknya, istrinya, dan semuanya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu bagi orang yang punya keimanan. Sebaliknya, jika tidak dibaring keimanan, maka dia misalkan korun. Awalnya ahli ibadah, tapi lupa diri dengan harta yang diberikan kepadanya. Diuji, lalu dia sombong, bahkan dia katakan apa yang dia usahakan itu karena usahanya sendiri. Bahkan dia tidak mau bersedekah kepada orang miskin. Dia pikir bahwa orang miskin itu kenapa nggak mau nyari rezeki? Kenapa tidak menggunakan akal pikirnya? Kemudian dia dengan sombongnya sampai harta kekayaannya berlimpah. Kunci gudangnya pun tidak bisa dipikul 1-2 orang, harus puluhan orang. Pada akhirnya Allah berikan peringatan berkali-kali kepada Korun. Tapi Korun nggak bisa bertobat. Dan ketika hilang sebagian hartanya, dia semakin kecewa dan dia bukan kembali kepada Allah. Akhirnya dia dibenamkan bersama harta bendanya, hancur. Yang kita kenal dengan harta karun. Itu peristiwanya di Mesir, salah satu provinsi di Mesir. Sampai sekarang dikenal dengan harta karun. Pokoknya kalau ada harta yang ada di bawah tanah itu harta karun aja. Atau menemu harta itu harta karun gitu. Nah itu sampai jadi ya, ada game seperti itu. Nah, beda sikap orang beriman dengan orang yang tidak beriman tadi. Maka bagi orang yang beriman dan bersabar,
dia akan menemukan jalan ketenangan hati, dia akan menemukan jalan keluar, dan dia akan mendapatkan apa yang telah hilang dari dirinya. Maka di sini pentingnya ketika sudah terjadi musibah, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kesabaran, kemudian meyakini bahwa itu semua bagian dari ketetapan Allah. Kemudian kita, kalau memang itu atas kesalahan kita, karena kita salah memperlakukan alam, memperlakukan situasi, memperlakukan apapun, maka diperbaiki cara memperlakukannya. Entah bentuknya itu sikap ataupun kebijakan atau perilaku, ya diperbaiki. Kalau memang itu bukan karena salah kita, karena memang kehendak Allah terjadi, hujan yang datang begitu kencang, begitu deras, gempa yang begitu dahsyat, padahal sudah antisipasi. Maka di sini kita harus banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah, husnudzon kepada Allah, dan menyerahkan kepada Allah. Itulah sikap sesudah datangnya bencana. Dengan demikian, insya Allah, yang tersisa usai bencana terjadi adalah kesabaran, muhasabah, dan husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita adakan sesi tanya jawab barangkali Pak Ustadz ya. Baik. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin tanya tentang hal yang ada dijelaskan di sini. Namun juga tidak tertutup kemungkinan untuk pertanyaannya hal yang lain. Silakan. Bismillah, Pak Fer. Ya, silakan Pak Suparna. Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Mangga, Pak Adi Suparna. Iya. Yang pertama dari tadi yang Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi ya. Iya. Pertanyaannya, seandainya non-muslim kena musibah, gitu, bolehkah kita mengucapkan kalimat istirja ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dari Al-Hadid ayat 22 tentang soyiban ya, asoba, musibah. Waktu di LSUK kan Ustaz mengajarkan bahwa bahasa Arabnya hujan itu mator, kemudian kalau mator itu bandar udara atau airport gitu ya. Nah, pada saat kita berdoa hujan itu doanya adalah Allahumma soyiban nafi'an, bukan Allahumma matoran soyiban gitu ya. Itu mohon penjelasan kenapa untuk doa saat hujan itu soyiban yang kata artinya itu musibah begitu saja. Kemudian yang ketiga tentang Baik, Pak Adi. di Al-Insyirah. Oh, dua aja dulu ya, maka penjelasan. Syukran. Yang pertama tentang bolehkah kita mengucapkan kalimat istirja ya kepada orang yang tidak beriman atau non-muslim gitu ya? Itu betul ya Pak Adi? Iya betul. Ya. Kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau diartikan kan sesungguhnya inna, kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kalimat istirja diucapkan oleh orang yang punya keimanan, keyakinan. Semua adalah milik Allah. Dan tidak mungkin diucapkan oleh orang yang tidak beriman gitu. Nah, makanya yang ngucapin ini pasti orang beriman. Kalau ada orang tidak beriman mengucapkan, yaitu hanya ucapan lisan saja, tidak masuk ke dalam hati. Lalu bagaimana ucapan orang mukmin kepada orang yang tidak beriman? Kalau itu untuk menyelamatkan dirinya, untuk dirinya sendiri, tidak apa-apa. Karena itu kan bagian dari sikap kita. Oh, itu semua kan milik Allah. Dan kembali kepada Allah. Tapi kalau diniatkan doakan kepada orang yang di depan kita non-muslim, ya innalillah, itu tidak tepat ya, karena kalimat itu hanya untuk orang yang meyakini dan
beriman kepada Allah gitu. Tapi kalau untuk diri kita gitu ya, misalkan kita kehilangan anggota keluarga, sebenarnya anggota keluarga kita non muslim, ya kita kan sebagai manusia sedih juga gitu. Nah, kita ucapkan untuk diri kita bahwa ya semua milik Allah dan semua kembali kepada Allah. Terus kita sedih karena dia belum beriman gitu. Nah, seperti itu. Jadi serahkan kepada Allah. Tapi kalau kepada orang yang ditimpa musibah, ya itu bagi seorang muslim memang tidak dianjurkan untuk mendoakan seperti itu gitu. Itu barangkali Allah alam bisawab. Nah, maaf tapi ada juga yang membolehkan itu karena dengan alasan bahwa istirja itu bukan doa, tapi itu adalah pernyataan gitu. Jadi sebenarnya memang semuanya kembali kepada Allah, hanya kembalinya itu kalau yang beriman itu ke surganya Allah, kalau yang tidak beriman ya ke nerakanya Allah gitu. Ada itu yang berpendapat seperti itu tadi. Iya, betul Pak Ji. Namun meski maknanya adalah pernyataan, itu kalau dalam ilmu balaghah ini khurujul kalam an maudhi'ihi. Satu kalimat di luar dari fungsinya. Kalimat pernyataan tapi isinya doa. Iya. Sama seperti tadi yang pertanyaan kedua Pak Ji. Allahumma shayyiban nafi'. Ya Allah, shayyiban itu kan hujan, lebat atau bencana yang bermanfaat. Padahal pernyataan itu. Allahumma ya Allah, hujan bermanfaat. Ya Allah, hujan ini bermanfaat. Itu kan pernyataan. Iya. Tapi maksudnya adalah doa. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Sekaligus menjawab yang kedua Pak Ji. Nah, kenapa menggunakan soyib bukan mator? Mator itu identik kepada hujan yang memberi manfaat, menghidupkan tanah yang mati, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, kemudian memberikan kesegaran, memberikan dunia ini lebih sejuk gitu. Itu kan hujan asalnya. Nah, tapi kalau terlalu banyak itu nggak akan ngidupin, tapi justru menjadi bencana kan, seperti masa Nabi Nuh. Banyaknya air, debit air yang begitu deras, pasti akan mengakibatkan bencana. Nah itu soyib. Jadi, tapi kalau ya Allah ketika hujan yang deras yang menghasilkan bencana ini harus terjadi, nafi'ah ya Allah. Jadikan itu manfaat untuk kami. Atau dibalik dari bencana yang dihasilkan oleh hujan yang deras, ada manfaat untuk kami. Jadi doa sepanjangnya seperti itu. Allahumma shayyiban nafi'a. Maka bukan Allahumma mataran nafi'a. Karena matar pasti manfaat. Kita pas hujan deras ada petir kan rasanya takut. Nanti kalau rumah hancur. Nanti kalau terjadi banjir bandang. Nanti kalau ini kan gitu. Nah doa itu maknanya banyak. Yang pertama, supaya terhindar jangan sampai rumah ini hancur, jangan sampai banjir. Yang kedua, kalau seandainya hujan ini benar-benar menghanyutkan harta benda, membuat rumah tenggelam, membuat negeri ini harus tergenang dengan air yang berlimpah. Kalau memang itu harus terjadi ya Allah, nafi'ah, berikan manfaat dari musibah itu gitu. Jadi di balik itu ada hal yang baik untuk kami. Itu. Jadi bukan berarti doa itu akan menghindarkan seseorang dari musibah itu, tapi ketika musibah itu benar-benar datang, maka ada hal yang lebih baik, lebih bagus, lebih manfaat di balik bencana yang Allah turunkan itu. Itu menurut penjelasan beberapa ulama tentang doa ini. Jadi bukan berarti saya udah doa terus tapi kok nggak manjur, bukan nggak manjur. Bisa jadi itu musibah terjadi, tapi nanti akan ada kebaikan. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi doa itu tidak selamanya permohonan, tapi pernyataan juga bisa doa. Seperti Nabi Yunus di dalam ikan perut itu kan dia pernyataan juga saja, pengakuan dosa ya, bukan permintaan gitu ya. Tapi di hadapan Allah itu bermakna doa gitu ya. Ya betul. Seperti istirja tadi, meski maknanya pernyataan, tapi fungsinya doa. Benar seperti dalam ucapan Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau, ini kuntu minadz dzalimin. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Itu kan pernyataan
pengakuan, ya Oh. Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, aku zalim ya Allah. Hmm. Aku zalim. Itu doanya. Ya, ya. Beliau tidak berdoa, ya Allah selamatkan hamba dari Hmm. ikan. Nah, karena beliau tahu diri begitu Hmm. halusnya. Ya Allah, saya salah. Saya terima ini kesalahan ini ya Allah. Beliau tidak minta, ya Allah selamatkan hamba dari kesulitan enggak. Beliau malu kepada Allah. Tidak minta keselamatan karena beliau malu, memang telah meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal gitu. Hmm. Jadi dia harus menerima, ya Allah ini kuntu minadz dzalimin, benar ya Allah hamba itu salah ya Allah. Benar, benar. Dia terima itu keyakinan kepada musibah yang dialami. Nah, itu pernyataan khurujul kalam an maudhihi, pernyataan yang fungsinya adalah untuk doa gitu kan. Ya, itu granted. Wallahu a'lam. Iya, yang lain misalnya. Mungkin ini bahasa tentang ucapan Muslim kepada Nasrani mengenai hari ini. Ini kan masih terjadi di mana-mana, walaupun sudah ada fatwa dari MUI bahwa kita tidak boleh mengucapkan selamat titik-titik lah gitu ya. Ini gimana menurut pendapat Pak Ustadz terhadap ya rekan-rekan kita yang masih mengucapkan, karena ucapan seorang Muslim itu kan doa gimana. Kemudian sudah dijelaskan bahwa kelahiran Nabi Isa itu bukan di tanggal itu gitu. Jadi mohon penjelasan Pak Ustadz supaya kita juga kepada sesama Muslim itu bisa mengingatkan, tapi dengan dengan cara yang enak begitulah, tidak menyinggung mereka Pak Ustadz. Ya, betul. Memang ini khilaf yang klasik ya. Ya. Perdebatan yang setiap tahun itu selalu muncul. Meski setiap tahun ada klarifikasi dan sebagainya, itu selalu setiap tahun akan muncul. Kenapa? Karena generasi ini terus usianya bertambah. Yang remaja yang tadinya belum dapat pengetahuan, dia sampai dewasa dan menemui kasus itu sebelum orang yang tahu dengan peristiwa itu, kemudian di tahun berikutnya dia ketemu dengan peristiwa itu, kejadian itu. Sehingga ini memang akan terus berlanjut sejak dahulu sampai sekarang. Nah, dalam pandangan umum memang tidak boleh mengucapkan itu karena itu bagian dari akidah kan gitu. Sama seperti orang non-muslim mengucapkan, coba ucapkan la ilaha illallah, kan berat bagi mereka. La ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah. Meski tidak sedikit juga non-muslim mengucapkan insya Allah. Karena ada insya Allah, padahal non-muslim gitu. Allahu Akbar ada juga gitu. Nah, meski ada yang mengatakan kalau hanya sekedar ucapan itu tidak mengapa, mubah. Yang penting jangan sampai masuk hati. Tapi yang lebih aman, barangkali kita bisa menggunakan dengan kalimat yang lain lah. Di mana kalimat ini kan nggak mutlak harus selamat kan. Misalkan contoh yang aman, misalkan kalimat-kalimat yang bisa menjadi solusi. Semoga selalu bahagia. Nah itu kan doa lebih manusiawi. Semoga lebih kepada dia kan, lebih semoga sehat dan bahagia. Semoga keluarga selalu harmoni. Nah, itu kan kalimat yang lebih umum dan justru lebih menyenangkan orang yang mendengarnya gitu dibandingkan selamat hari ini, selamat hari ini. Itu kan lebih terlalu mengganggu prinsip lah gitu. Jadi kita gunakan dengan kalimat. Toh itu juga tidak ada kaidah khusus harus menggunakan kalimat itu. Bagi mereka sendiri kan nggak ada juga harus ucapan itu gitu. Bukan kalimat yang sudah baku, bisa diganti dengan berbagai macam gitu. Oke ya, mudah-mudahan bahagia kan gitu. Sehat mudah-mudahan sehat. Itu kalimat yang lebih umum. Nah, kita hindari hal yang memang bersinggungan langsung dengan masalah tauhid. Meski tadi ada perselisihan gitu. Kalau diniatin itu akan masuk ranah akidah dan bisa merusak akidah karena meyakini
Tuhan orang lain yang dituhankan gitu. Nah, dan Allah pasti akan cemburu, Allah akan marah gitu. Atau sekedar hanya main-main gitu. Nah, itu sebagian mengatakan boleh. Tapi ini juga misalkan kan, kita berjalan dengan istri kita, kemudian bertemu orang. Ini pernah kejadian pada masa Nabi Ibrahim kan. Nah, kemudian raja itu bertanya kepada Ibrahim, "Hei Ibrahim, itu siapa?" "Itu saudara saya," katanya. Karena Siti Sarah itu cantik, dan tradisi Mesir kalau ada orang yang eh, dari Palestina itu suami istri, maka harus diceraikan dan istrinya harus ditangkap. Tapi kalau saudara nggak apa-apa. Nah, Nabi Ibrahim berkata, "Ini saudara saya," katanya. "Selamat." Nah, setelah itu dalam kisahnya, Siti Sarah itu marah. "Kenapa kamu bilang saya saudaranya? Kan saya istrimu. Kenapa bilang?" Baru dijelaskan. Kalau seandainya aku tidak katakan ke saudaraku, kita nggak selamat. Nah, itu kan membuat cemburu. Juga kalau kita jalan dengan istri, kemudian ditanya orang, "Itu istri atau saudara?" "Ya, itu bukan saudara." Pasti marah kan. Padahal hati kita tidak mengatakan itu. Begitu juga dengan kalimat Natal misalkan. "Selamat ya atas kelahiran Tuhanmu." Ini cuma main-main. Tapi kan Allah dengar gitu. Pasti tersinggung Allah. "Kamu ngapain sih?" Berarti ada yang nganggap Tuhan yang lain. Kan repot, kita harus mengklarifikasi kepada Allah, kan repot gitu. "Enggak ya Allah, saya enggak maksud begitu. Saya cuma sekedar untuk basa-basi." Gitu. Nah, artinya lebih aman ya kita sampaikan kalimat yang umum lah. Kalimat umum. Kalimat yang juga membuat orang itu tidak tersinggung, dan saya yakin juga mereka paham lah gitu. Selamat berbahagia ya, gitu. Selamat berbahagia, selamat harmonis, gitu. Itu Kalau saya banyak kalimat yang bisa. selamat libur gitu kan. Selamat berlibur, selamat menikmati hari libur kan itu. Itu lebih aman lah gitu. Ya, ini Pak Arif kayaknya mau tanya. Silakan Pak Arif. Suaranya Pak Arif Belum terdengar. kayaknya sinyalnya agak kurang bagus. Pak Arif, suaranya nggak kedengaran. Silakan dari kawan yang lain, mungkin ada yang masih penasaran ingin bertanya. Mungkin gini Pak Ustadz, ada satu hal kalau kita mitigasi istilahnya ya. Mitigasi itu adalah menghindari atau meminimalkan risiko ketika terjadi bencana. Ini kan upaya Pak Ustadz ya. Jadi ini sebagai salah satu ya upaya gitu, supaya bagaimana kalau terjadi hal yang seperti ini lagi, kita tidak lebih celaka gitu. Pak Arif sudah masuk ini, silakan Pak Arif, nanti pertanyaan saya nanti aja. Arif? Rupanya nggak kedengaran juga. Silakan Pak Ustadz barangkali. Iya. Mitigasi artinya kita menghindari potensi musibah ya. Ya. Justru itu yang kita dianjurkan, karena istinabul al-ma'asi atau istinabul musibah, menghindari satu musibah itu bagian dari ikhtiar kan, gitu. Memilih takdir gitu. Memilih tadi itu lebih bagus, bukan berarti kita lari gitu. Nah, itu untuk musibah yang atau bencana yang sudah diperkirakan. Misalkan punya tanah atau rumah di mana itu dekat gunung Merapi, gunung berapi yang sering erupsi gitu, berkali-kali. Nah, itu dia harus menghindar. Nah, itu justru cara yang terbaik gitu. Cara yang terbaik gitu. Tapi kalau musibah itu tidak di luar kuasa, yang tidak bisa diprediksi, nah
saya khawatir kalau pakai HP ini nanti dihack sama orang misalkan. Padahal itu kan saya khawatir nanti kalau eh, saya lewat sini nanti tiba-tiba datang apa, itu hal-hal yang tidak bisa diprediksi kan. Nah itu tidak boleh gitu. Jadi menghindari sesuatu karena memang menurut kita itu akan terjadi meski kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala lah kan. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa diprediksi ya kita justru harus berpikir positif gitu. Itu barangkali Pak Haji. Contoh berinfak. Nabi memberikan batasan sebaiknya kan tidak lebih sepertiga. Itu aman kan. Ya kita sedekah aman. Tapi kalau lebih dari sepertiga itu ada kemungkinan nanti tidak aman gitu. Berarti kita lebih mendekati kepada eh, ya sesuatu yang membuat kita kekurangan dan sebagainya gitu. Tapi kalau kurang itu amanah seperti itu. Itu barangkali. Jadi menghindari sesuatu yang diprediksi kemungkinan terjadi justru dianjurkan. Tapi menghindari sesuatu yang tidak bisa diprediksi justru kita dianjurkan husnudon gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Arif Irfansyah, bagaimana? Apakah bisa suaranya? Oh, pas Pak Her, pas. Oh, Pak. Tadi. Oke. Baik. Baik, saya kira Pak Ustadz. Dikit Pak Ser, sedikit. Oh, boleh Pak. Masih ada satu Pak Ustadz tentang al-insyirah ya. Yang terjemahan kalau di tayangan Pak Ustadz ma itu setelah. Tapi kalau di mushaf saya ini terbitan Samil Quran itu ma itu bersama Ustaz. Atau bedanya apa Ustaz? Ya, betul. Yang saya terjemahkan tafsir di Syamil itu maknanya bersama. Ya. Betul. Kalau di ini saya ambil dari Kementerian Agama itu artinya sesudah gitu. Karena kata ma'a sendiri memiliki banyak makna. Di antaranya adalah kebersamaan. Jadi beriringan. Dan ini menurut tafsir yang dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Jadi setiap kesulitan pasti dia bergandengan dengan kemudahan gitu. Jadi bergandengan gitu. Nah, sementara kalau makna sesudah mengalami kesulitan nanti akan ada kemudahan. Sebenarnya maknanya hampir sama gitu. Bersama ya. Kan bersama di sini kan artinya salah satu diselesaikan baru ke tahap berikutnya gitu. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan akan bersama kemudahan, akan membawa kemudahan gitu. Jadi paket. Jadi kalau dipahami di Syamil itu kesulitan itu paketnya kemudahan gitu. Hidup paketnya adalah kematian. Sementara kalau makna yang Kementerian Agama itu lebih kepada motivasi. Selesaikan dulu kesulitan, maka nanti akan ada kemudahan. Selesaikan dulu hidup, nanti akan ada kematian. Selesaikan dulu sesuatu pekerjaan, nanti akan datang pekerjaan yang lain. Barangkali itu Pak Haji Supana. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, baik. Saya kira sudah cukup, waktunya juga ada lebih dikit mungkin ya. Pak Ustadz boleh menutupnya, silakan Pak Ustadz. Baik Pak Haji, alhamdulillah kita di akhir tahun kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bersyukur dan salah satu syukurnya adalah memahami bahwa semua yang terjadi karena izin Allah, peristiwa apapun karena izin Allah. Tinggal kita mengklasifikasi kalau sesuatu terjadi baik musibah, bencana dan sebagainya karena ulah kita, maka kita introspeksi diri dari cara bersikap, perilaku dan perbuatan memperlakukan. Kemudian kalau memang itu karena kehendak Allah di luar kemampuan kita, maka kita perlu memperbanyak introspeksi diri dengan berzikir, bertobat, mengamalkan semua itu kepada Allah SWT. Dari kesabaran, husnudon kepada Allah, dan introspeksi atau muhasabah itu adalah bagian sesudah terjadinya bencana. Dan pasti akan ada keindahan-keindahan sesudah penderitaan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji musibah, dan juga kita semuanya telah diberikan keyakinan dan
ketakwaan sehingga kita dikumpulkan bersama orang muhsin muttaqin kelak di hari akhir. Amin. Barakallahu Amin. fikum. Kita akhiri dengan bacaan subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afwan hapunten atas segala hilap dan kesalahan saya kembalikan kepada Bapak Haji Agus Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan cukup karena Pak Ustaz sudah menutupnya dengan doa kafaratul majlis dan kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.